Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, P2U, Prasetya Paramita Utama, Re-Enco Jakarta Attorneys at Law, dan Indotex Mitra Konsultama. Pada kesempatan hari ini, kami hendak menyampaikan kepada rekan-rekan pengumuman pembukaan seleksi calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak yang akan dibutuhkan oleh Mahkamah Agung tahun 2024. Adapun pengumuman ini agak berbeda sedikit dengan materi pengumuman-pengumuman yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Yudisial, karena kami mendapat informasi bahwa jumlah kebutuhan calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak meningkat lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga telah mengamati bahwa ada beberapa calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak yang berdasarkan pembukaan seleksi tahun ini masih tetap diperbolehkan melanjutkan. Tapi ada juga calon Hakim Agung yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak yang tidak boleh lagi melanjutkan mengikuti proses seleksi oleh karena yang bersangkutan itu telah mencoba selama 2 kali berturut-turut. Peraturan ini baru saja diterbitkan oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, mari kita cermati secara bersama-sama pengumuman resmi daripada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Baik rekan-rekan, sudah sangat jelas disampaikan tadi oleh Komisi Yudisial dan terutama yang telah disampaikan pada awal pembukaan oleh Ketua Bidang Hubungan Lembaga dan Juru Bicara Komisi Yudisial, dan juga pengumuman 1 dan 2 tadi yang sudah disampaikan. Namun kami fokus hanya kepada pengumuman 1 karena di situ ada calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Dan tadi sudah diulangi kembali bahwa pembukaannya sudah dimulai tanggal 30 Januari 2024 sampai 22 Februari 2024. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan kira-kira siapa yang akan mendaftarkan diri menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak dari Hakim Pengadilan Pajak yang masih aktif bertugas di pengadilan pajak sekarang. Yang ingin ditanyakan kepada kami sehubungan dengan calon yang akan mendaftar atau calon-calon potensial yang diharapkan untuk mendaftar menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak, itu yang ingin diketahui oleh banyak rekan-rekan yang tentunya menunggu masukan dari kami. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tentunya kami mempunyai prediksi ya terhadap mereka yang akan mendaftar. Siapa-siapa saja yang akan mendaftar, menurut kami mereka yang mendaftar itu akan terbagi menjadi 3 klaster. Klaster yang pertama adalah klaster praktisi pajak, yang tentunya mereka adalah para konsultan pajak, baik itu terdaftar maupun tidak terdaftar di organisasi konsultan pajak, ya, yaitu IKPI, AKP2I, kemudian Perkopi maupun P3 KPI, dan juga para pengacara pajak, ya, yang tergabung di salah satunya adalah P5I dan organisasi pengacara pajak yang lainnya. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster yang berasal daripada akademisi pajak, yaitu mereka atau dosen yang mengajar di berbagai macam kampus, terutama mereka yang berdedikasi untuk mengajar di Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Fakultas Ilmu Administrasi. Dan klaster yang ketiga yang menurut kami yang paling seksi dan paling ditunggu-tunggu adalah mereka yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak. Nah, yang kami mau sampaikan kepada rekan-rekan adalah klaster yang pertama dan klaster yang kedua itu tentunya menurut kami akan lebih banyak peminat yang mendaftar. Mereka-mereka yang mendaftar itu tentunya yang belum selama ini mau mendaftar karena memang mereka tahu bahwa kuotanya sangat sedikit. Tapi dengan dibukanya 3 kuota, menurut kami membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mendaftarkan diri, khususnya bagi konsultan pajak yang terdaftar yang jumlahnya sekarang sudah hampir melebihi 7.000 orang.
orang ya, dan juga konsultan pajak yang tidak terdaftar. Begitu juga dengan pengacara pajak ya, yang terdaftar itu sudah ada sekitar kurang lebih 4.000 orang. Jadi kalau di total lebih daripada 10.000 orang ya, atau mencapai 11.000 orang lebih. Sehingga dengan demikian, dengan jumlah praktisi pajak yang ada kurang lebih sekitar 10.000 sampai 11.000, maka untuk mendapatkan kuota 3 orang ini bukan menjadi tantangan yang sulit menurut kami. Yang kedua, belum lagi ditambah dari mereka yang berasal dari klaster akademisi. Banyak para pengajar atau dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Administrasi ya, Ekonomi dan Bisnis, yang mungkin akan mencoba mendaftar menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak karena mereka menganggap mereka sudah mempunyai kompetensi mengajar selama kurang lebih 20 tahun. Sehingga dengan demikian kemungkinan besar mereka akan mendaftar, dan tentunya calon-calon yang akan mendaftar kepada KAI menjadi lebih banyak. Tapi yang menarik adalah klaster ketiga, yaitu hakim pengadilan pajak. Nah, kami berprediksi bahwa akan ada kurang lebih sekitar 19 hakim pengadilan pajak yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Siapa-siapa saja mereka, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan kurang lebih listnya seperti ini. Yang pertama di Majelis 1A itu ada Rahmaida SHMKN. Ya, jelas latar belakang beliau adalah di bidang hukum, yaitu mempunyai gelar akademik SHMKN sehingga syarat terpenuhi. Yang kedua itu ada di Majelis 4B, yaitu Saudara Gunawan Setiaji yang mempunyai gelar akademik SHMH dan tentu mempunyai pengalaman di bidang perpajakan sudah mencapai 20 tahun. Yang ketiga ada di Majelis 5A, yaitu Saudara Dr. Agus Suharsono SHMSI ya. Tentu yang bersangkutan sudah mempunyai gelar akademik doktor, dan kalau bicara pengalaman seharusnya juga yang bersangkutan sudah punya pengalaman di luar dan di dalam pengadilan itu lebih daripada 20 tahun. Kemudian di Majelis 7A juga ada calon yang dalam persidangan mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah ahli ya, yaitu Saudara Hafsah Febrianti SHLLM ya. Beliau ini adalah hakim di Majelis 7A yang merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Jadi kalau bicara hakim gelar akademik, yang bersangkutan punya gelar setara SHMH, dan tentunya yang bersangkutan selalu mengklaim sudah melebihi seorang ahli, oleh karenanya ditunjuk menjadi hakim di Majelis 7A. Sehingga menurut kami syarat 20 tahun tersebut seharusnya dengan mudah bisa dipenuhi. Kemudian ada lagi calon dari Majelis 9A yang sekarang sedang mengambil doktor di bidang ilmu hukum, yaitu Dr. Kandidat R. Aryo Hatmoko, yang tentunya mempunyai syarat gelar akademik ya SHMH dan juga calon doktor kandidat di bidang ilmu hukum, dan tentunya pengalaman beliau tentunya yang sudah melebihi 20 tahun. Lalu kemudian ada calon hakim agung berikutnya, yaitu yang berasal dari Majelis 10A, yaitu Dr. Muhammad Wangsit Supriyadi ya, yang bersangkutan juga tentunya sudah mempunyai gelar akademik doktor, dan kami berasumsi yang bersangkutan sudah punya pengalaman lebih daripada 20 tahun. Calon hakim agung berikutnya berasal dari Majelis 11B, yaitu Beni Mangoting, yang bersangkutan punya gelar akademik SHMH dan tentu sudah punya pengalaman di luar pengadilan pajak dan di pengadilan pajak yang kalau jumlahnya di total keseluruhan sudah mencapai 20 tahun. Kemudian ada calon hakim berikutnya dari Majelis 12A, yaitu Saudara Bambang Sujatmoko. Beliau ini memang fokusnya di bidang ilmu hukum, mempunyai gelar akademik SHMH dan tentunya punya pengalaman yang sudah mencapai 20 tahun di luar dan di dalam pengadilan pajak. Calon hakim agung berikutnya berasal dari Majelis 12B, yaitu Saudara Ferdi Alfonsus Sihotang. Meskipun yang bersangkutan ini belum lama menjadi hakim pengadilan pajak, namun kalau di total pengalamannya sebagai mantan panitra dan juga mungkin pengalaman-pengalaman lain di luar pengadilan pajak, tentu telah memberikan yang bersangkutan
bersangkutan pengalaman sampai kepada 20 tahun. Dan yang menarik ada pada Majelis 13A, di mana calon hakim agung dari majelis ini adalah calon hakim agung yang sudah pernah mengikuti seleksi pada tahun sebelumnya, yaitu Hakim LY Harisi Advianto. Beliau mempunyai gelar akademik SHMH dan tentu punya pengalaman sudah lebih dari 20 tahun. Ya, dan kami berkeyakinan yang bersangkutan akan kembali mengikuti seleksi calon pembukaan hakim agung karena yang bersangkutan masih punya kesempatan satu kali lagi. Lalu kemudian ada calon hakim agung yang lain dari majelis yang sama, yaitu Dr. Budi Nugroho. Beliau juga punya background gelar akademik SHM dan tentu sudah punya gelar akademik doktor atau strata 3, dan tentunya kami berpikir bahwa yang bersangkutan pasti sudah mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun. Kemudian dari majelis 15A ini sangat menarik sekali karena calon hakim agung ini pernah juga bersama-sama dengan calon hakim agung Dr. Triyono Martanto yang pernah mengikuti seleksi calon hakim agung sampai 4 kali, dan beliau ini berada di majelis yang sama dengan Dr. Triyono Martanto, dan saudara Anwar Syahdat ini mempunyai gelar akademik yaitu SHMH. Nah, tentunya kalau ditambah dengan pengalaman di luar pengadilan, seharusnya yang bersangkutan sudah punya pengalaman lebih daripada 20 tahun. Kemudian yang tidak asing lagi bagi kita adalah calon hakim agung dari majelis 16A Pengadilan Pajak, yaitu Dr. Ruwaida Afiati, yang sudah pernah mengikuti seleksi tahun lalu tapi kemudian belum lolos pada fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Yang bersangkutan tentunya sudah mengikuti seleksi, sudah paham, dan tentunya sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun dan gelar akademiknya juga sudah lengkap, SHMH dan juga doktor hukum, sehingga kami berpendapat seharusnya yang bersangkutan bisa ikut seleksi lagi. Namun karena yang bersangkutan terjegal dengan syarat bahwa kalau sudah 2 kali mengikuti secara berturut-turut tidak dapat mengikuti lagi, maka kemungkinan besar yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi tahun ini, tahun 2024. Kemudian calon hakim agung berikutnya berasal dari majelis 17B, yaitu saudari Josephine Riane Ernita Rahmasari. Beliau mempunyai gelar akademik di bidang ilmu hukum yaitu SHMH, dan mungkin beliau juga sudah mempunyai pengalaman sampai dengan 20 tahun, sehingga kami berpikir yang bersangkutan juga punya potensi untuk menjadi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Lalu ada calon hakim agung lain yang sudah pernah mendaftar tahun lalu dan kami berprediksi bahwa yang bersangkutan akan mendaftar kembali, yaitu Hakim Pengadilan Pajak dari Majelis 20A, Saudara Dr. Andre Irwanda. Beliau juga sudah pernah mengikuti 1 kali dan belum lolos di tahun lalu, dan menurut kami yang bersangkutan akan mencoba lagi karena masih ada kesempatan 1 kali lagi, sehingga dengan demikian terbuka peluang bagi yang bersangkutan, dan menurut kami yang bersangkutan juga sudah mempunyai pengalaman sampai dengan 20 tahun. Kemudian calon hakim agung berikutnya untuk Kamar Tun Khusus Pajak ada calon hakim yang adalah ketua pengadilan pajak sendiri, yaitu Ali Hakim. Beliau sudah mempunyai gelar akademik SHMH dan tentunya punya pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman memimpin lembaga sebagai ketua pengadilan pajak, dan menurut kami pengalamannya sudah mencapai 20 tahun lebih, sehingga menurut kami pantas untuk kemudian menjadi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Dan kemudian calon hakim agung yang berikutnya yang sudah sangat terkenal adalah Dr. Triyono Martanto. Seperti yang sudah kami sampaikan, beliau tentunya sudah punya gelar akademik ya di bidang hukum, yaitu SH, MH, bahkan sampai kepada strata 3 doktor ilmu hukum, dan beliau sudah pernah mencalonkan dirinya 4 kali tapi belum lolos karena sudah rehat sejenak, maka yang bersangkutan juga boleh mengikuti kembali menjadi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Dan calon hakim agung berikutnya yaitu Hakim Eri Sapari Dipawinangun, yang memang backgroundnya berlatar belakang hukum, punya gelar akademik SHMH dan sudah punya pengalaman sebagai mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang jumlahnya kalau ditotal mungkin sudah mencapai lebih daripada 20 tahun. Dan terakhir rekan-rekan, prediksi kami adalah tentunya calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak adalah mantan ketua pengadilan pajak, yaitu Hakim Tri Hidayat Wahyudi, yang juga sudah punya gelar akademik SHMH, kemudian sudah punya pengalaman lebih daripada 20 tahun. Selebihnya rekan-rekan, kami juga mempunyai prediksi bahwa ada
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang juga ikut mencalonkan kembali ya, mengikuti seleksi pada tahun ini ya. Salah satunya yang kami prediksi adalah Profesor Dr. Minggus Tiranda yang tahun lalu sudah ikut dan menurut kami akan ikut kembali di tahun 2024 ini. Itu sementara rekan-rekan prediksi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk mengetahui profil masing-masing hakim yang kami sampaikan tadi, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan pada video berikutnya, dan kami akan berikan video reaction pada video KY yang berikutnya sehubungan dengan sosialisasi pembukaan seleksi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih.